Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online GBT Kristus Penyelamat Junggo Batu. Kali ini renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rachel Multi Widi Cahyani. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau pada kesempatan malam hari ini kita boleh kembali di dalam ibadah online kita, dan kita akan kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan saya diberikan judul dipanggil untuk memperoleh berkat Tuhan. Ketika kita mendengar kata berkat, orang pasti akan membayangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu hal yang enak untuk dinikmati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari hal ini kita juga sebagai orang-orang percaya, kita juga punya keyakinan bahwa berkat itu sesuatu yang luar biasa. Sekalipun itu menyakitkan bagi daging kita, sekalipun kita harus melewati badai, sekalipun kita harus melewati penderitaan, sakit, penyakit, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita punya pemikiran bahwa aku dipanggil untuk memperoleh berkat Tuhan, pasti ada sesuatu rencana Tuhan yang indah dalam setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Entah itu hal yang menyenangkan ataupun mungkin hal yang menyakitkan sekalipun, tetapi kita tetap percaya rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu indah bagi setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada pujian yang mengatakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nah, ketika kita mengimani pujian ini, Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tentulah kita akan tetap semangat dalam menjalani, menghadapi segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menerima berkat. Sekalipun mungkin saat ini kita belum menikmati, kita belum tahu apa itu rencana Tuhan, apa itu berkat Tuhan yang indah dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita yakin dan kita percaya, bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam segala perkara yang terjadi dalam hidup kita, ucapan syukur itu harus ada dalam hidup kita. Mungkin ada orang yang berkata, iya, orang itu tidak merasakan apa yang aku rasakan, tidak mengalami apa yang aku alami, makanya bisa berkata seperti itu. Tetapi firman Tuhan berlaku untuk kita semua, baik kita sebagai orang percaya, baik kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita sedang menikmati berkat yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kesenangan, ataupun kita sedang mendapat berkat yang mungkin sangat menyesakkan dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan berkata mengucap syukur, karena disitulah letak kekuatan kita, karena disitulah letak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, disitulah letak berkat Tuhan itu bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk dapat menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, ada beberapa hal, ada syarat-syarat yang harus kita lakukan, yang harus ada dalam kehidupan kita supaya berkat itu nyata dalam hidup kita. Yang pertama di ayat yang ke-8 yang tadi sudah kita baca, yaitu hidup dalam kasih dengan semua orang.
Saudara, hidup dalam kasih dengan semua orang. Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Ya, seia sekata, seperasaan. Ketika orang mengatakan aku seia sekata, satu tujuan, satu perasaan, pasti ada pengorbanan di situ. Ya, mungkin ada yang tersakiti, mungkin ada juga yang dikecewakan. Tetapi demi hidup di dalam kasih, kita mengesampingkan itu semua karena kita hidup di dalam kasih Kristus. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, demi kasihnya kepada kita, demi untuk kita menikmati berkat-berkatnya itu dalam kehidupan kita. Kalau keselamatan saja hal yang luar biasa Dia berikan kepada kita, apalagi hal-hal yang lain, kebutuhan, kesembuhan, dan lain sebagainya, pastilah Dia juga akan berikan dalam hidup kita. Nah saudara, di sini mengasihi saudara-saudara. Kalau kita ada di dalam Kristus, dikatakan kita satu saudara di dalam Tuhan, satu tubuh di dalam Kristus. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Kalau anggota tubuh kita, misalnya kaki kita kesandung atau keseleo, mulut yang berkata aduh, tangan yang akan bergerak untuk memijit kaki. Itulah satu kesatuan. Itulah seia sekata, seperasaan dan saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena kita adalah hidup di dalam kasih, penyayang dan rendah hati. Tidak menyombongkan diri sendiri, tidak menganggap diri sendiri paling penting di antara yang lain. Tetapi kalau kita perhatikan anggota tubuh kita, di situ ada satu kesatuan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menikmati berkat Tuhan, kita juga harus hidup dalam kasih dengan semua orang. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-10, di situ dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan, kalau mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, jaga lidah, jaga perkataan kita, ya, seperasaan, mengasihi, penyayang dan rendah hati, jaga perkataan kita. Kalau kita mendengar orang lain ngomong kasar, mungkin hati kita juga tersakiti, hati kita juga dikecewakan. Kita juga harus menjaga perkataan kita. Jangan sampai nanti ketika kita mendengar orang lain berkata kasar kepada kita, kita membalas lebih kasar lagi. Tidak. Tetapi di sini dikatakan kalau melihat hari-hari baik, bukan hari baik. Kalau cuma dikatakan hari baik, orang akan berpikir oh itu hari ketika dipanggil Tuhan. Tetapi di sini hari-hari baik, artinya waktu yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin melihat hari-hari baik, hiduplah di dalam kasih kepada semua orang. Jaga perkataan kita, jaga ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati orang lain. Karena Tuhan sudah mengajarkan hal itu dalam kehidupan kita. Hidup di dalam kasih. Yang kedua, kita akan melihat ayat yang ke-9 bagaimana. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah hidup dalam damai dengan semua orang. Ini merupakan teladan yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika Dia diperlakukan tidak adil, ketika Dia dicaci maki, bahkan ketika Dia disiksa, Tuhan tidak membalas itu semua. Bahkan Dia berdoa, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadikan hidup Kristus itu juga menjadi kehidupan kita. Kita harus bisa menjadi terang Tuhan. Orang lain boleh melihat akan kehidupan Kristus itu melalui kehidupan kita. Jangan suka bertengkar, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berusahalah berdamai dengan semua orang. Ya, kalau kita punya banyak saudara itu sungguh hidup kita menyenangkan. Tetapi kalau kita punya musuh satu saja, hidup kita akan tersiksa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi marilah dalam kehidupan kita,
kita belajar berdamai dengan semua orang. Sekalipun mungkin orang itu tidak menyambut baik apa yang menjadi maksud baik kita, tetapi teruslah berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki. Ayat yang ke-11 di situ dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita boleh menikmati hari-hari baik. Kita bisa hidup berdamai dengan semua orang. Hidup kita dilimpahi dengan sukacita, dengan damai sejahtera surga itu dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Apa itu berkatnya? Di ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi itulah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Apa itu berkatnya? Mata Tuhan tertuju kepada kita dan telinganya juga mendengar setiap permohonan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih sering hidup di dalam kekerasan hati, kalau kami masih sering hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar untuk kami hidup di dalam kasih dengan semua orang dan juga hidup berdamai dengan semua orang, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kami, karena kami percaya kami dipanggil oleh Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka juga boleh merasakan berkat pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka hadapi saat ini, mungkin ada yang dalam mengalami sakit penyakit, mengalami berbagai macam persoalan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah semua Tuhan memberikan pertolongan, sehingga kami semua boleh menikmati berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami GBT Kristus Penyelamat Junggo Batu, dan harapan kami saudara sangat diberkati. Apabila ada hal-hal yang perlu disaringkan, silakan komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya